metode MODI atau Modified Distribution. Metode ini adalah merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada baris dan kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan kolom menggunakan persamaan. Di sini juga sudah saya sajikan sebuah langkah-langkah dalam metode MODI. Untuk langkah pertama, jika R adalah row atau baris dan K adalah kolom, serta C adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, maka 1. RI tambah KJ sama dengan CIJ. Dengan keterangan di RI nilai baris I, KJ nilai kolom J, CIJ biaya pengangkutan dari sumber I ke tujuan J, di mana dihitung pada jalur terpakai. 2. Kemudian anggap RI sama dengan 0 atau baris pertama selalu diberi nilai 0. 3. Hitung sistem rumusan pada semua nilai R dan K. 4. Hitung indeks pada tiap jalur yang tidak terpakai dengan rumusan IJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. 5. Pilih indeks negatif terbesar dan teruskan dengan perhitungan seperti rumusan stepping stone. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh agar lebih mudah memahaminya. Diketahui tabel kapasitas pabrik W 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton. Jadi, jumlah kapasitas produksi tiap bulan pabrik WHP adalah 200 ton. Diketahui tabel kebutuhan tiap bulan gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 40 ton. Jadi, jumlah kebutuhan tiap bulan gudang A, B, C adalah 200 ton. Diketahui tabel biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik WHP ke gudang A, B, C. Pabrik W ke gudang A 20, pabrik W ke gudang B 5, pabrik W ke gudang C 8, pabrik H ke gudang A 15, pabrik H ke gudang B 20, pabrik H ke gudang C 40, pabrik P ke gudang A 25, pabrik P ke gudang B 10, pabrik P ke gudang C 19. Nah, langkah pertama penyelesaian metode MODI yaitu pertama, mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah seperti stepping stone. Nah, di sini kita menggunakan metode barat laut yaitu pojok kiri atas, di mana pojok kiri atas berada di pabrik W gudang A. Kebutuhan gudang A adalah 50 dengan kapasitas pabrik W adalah 90. Jadi pabrik W mengalokasikan sebesar 50 dari 90 ke gudang A, sehingga kebutuhan gudang A telah terpenuhi yaitu 50, dan sisa dari kapasitas pabrik W adalah 40. Lanjut ke gudang B, kapasitas pabrik W adalah 40 dan kebutuhan gudang B adalah 110, sehingga kapasitas pabrik W yang 40 dialokasikan semuanya ke gudang B. Kemudian pabrik H. Pabrik H berkapasitas 60, sementara kebutuhan gudang B 110 dan telah terpenuhi tadi 40, sehingga kebutuhannya masih 70. Jadi 60 ini dialokasikan semuanya ke gudang B, sehingga kebutuhan gudang B telah yang terpenuhi adalah 100. Nah, tersisa 10 untuk dapat memenuhi semua kebutuhan gudang B. Nah, pabrik P memiliki kapasitas pabrik 50. Jadi untuk memenuhi sisa dari kebutuhan gudang B, maka P mengalokasikan 10 ke gudang B, sehingga kebutuhan gudang B 110 telah terpenuhi. Dan sisa kapasitas pabrik P adalah 40. 40 tersebut dialokasikan ke gudang C yang memiliki kebutuhan gudang 40, sehingga kebutuhan gudang telah terpenuhi. Nah, setelah semuanya terpenuhi, kita hitung biaya transportasinya. Biaya transportasi ini dihitung hanya untuk kotak yang berisi saja, di mana
dikali 20 sama dengan 1000. Pabrik W ke gudang B, 40 dikali 5 sama dengan 200. Pabrik H ke gudang B, 60 dikali 20 sama dengan 1200. Pabrik P ke gudang B, 10 kali 10 sama dengan 100. Pabrik P ke gudang C sama dengan 40 dikali 19, yaitu 760. Jadi total biaya transportasinya yaitu 3.260. Setelah kita hitung biaya transportasi, kemudian kita menentukan nilai baris dan kolom. Nilai baris pertama atau baris W atau RW sama dengan 0. Mencari nilai kolom A adalah RW tambah KA sama dengan CWA. 0 tambah KA sama dengan 20, maka KA 20. Nilai kolom A atau KA sama dengan 20. Kemudian untuk mencari nilai kolom dan baris selanjutnya menggunakan rumus yang sama, yaitu RI tambah KJ sama dengan CIJ. Baris pertama adalah 0. Kemudian kolom A tadi kita sudah dapat 20. Kemudian untuk menentukan nilai kolom B menggunakan rumus RW tambah KB sama dengan CWB. RW sudah diketahui 0 dan CB-nya sebesar 5. Jadi KB sama dengan 5. Yang kedua yaitu RH tambah KB sama dengan CHB. RH tambah, dimana tadi KB telah diketahui 5 sama dengan 20. RH 20 dikurang 5 yaitu 15. Yang ketiga, RP tambah KB sama dengan CPB. RP tambah 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5, RP-nya yaitu 5. Yang keempat yaitu RP tambah KC sama dengan CPC, di mana RP telah diketahui 5 tambah KC sama dengan 19. 19 dikurang 5 yaitu 14. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan. Sekarang, nilai-nilai tersebut kemudian kita letakkan di kolom dan baris, di mana gudang A sama dengan 20, gudang B sama dengan 5, gudang C sama dengan 14, dan pabrik W sama dengan 0, pabrik H sama dengan 15, pabrik P sama dengan 5. Kemudian kita menghitung indeks perbaikan. Rumus indeks perbaikan adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ sama dengan indeks perbaikan. Nah, tadi ada 4 segi 4 yang kosong yang belum terisi dengan kebutuhan dari tiap-tiap pabrik, sehingga kita harus menghitung indeks perbaikannya. Indeks perbaikan segi 4 yang kosong adalah HA, PA, WC, dan HC. Di mana HA, CIJ-nya 15, RI 15, KJ-nya 20. Jadi 15 dikurang 15 dikurang 20 sama dengan indeks perbaikannya yaitu min 20. Segi 4 PA, CIJ-nya 25, RI 5, dan KJ-nya 20. Jadi 25 dikurang 5 dikurang 20. Jadi kita dapat indeks perbaikannya 0. Yang ketiga yaitu WC, di mana kita dapat CIJ-nya 8, RI-nya 0, KJ-nya 14. Jadi 8 dikurang 0 dikurang 14, kita dapat indeks perbaikannya yaitu min 6. Yang keempat yaitu HC, di mana CIJ-nya 10, RI 15, KJ 14. Jadi 10 dikurang 15 dikurang 14, kita dapat indeks perbaikannya yaitu min 19. Kemudian kita memilih titik tolak perubahan. Perubahan dimulai dari segi 4 yang mempunyai nilai negatif terbesar, karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan terbesar. Nilai-nilainya positif, berarti pengisian akan mengakibatkan kenaikan biaya pengangkutan. Nah, di sini kita lihat yang bertanda negatif adalah HA dengan min 20, WC min 6, HC min 19. Kita lihat lagi angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar adalah min 20.
Sehingga yang paling pertama kita kerjakan adalah di kolom HA. Sekarang kita memperbaiki alokasi, di mana perbaikan alokasi ini kita hanya bisa lompat ke kotak yang berisi, tidak boleh lompat ke kotak yang kosong. Jadi di sini HA ke HB, setelah ke HB kita ke WB, setelah ke WB kita ke WA, dan setelah ke WA kita balik lagi ke HA, di mana HA bertanda positif, HB bernilai negatif, WB bernilai positif, dan WA bernilai negatif. Nah, sekarang kita masuk ke perbaikan pertama, di mana kita lihat bahwa 50 adalah nilai terkecil dari semua kotak yang berisi. Jadi 50 kita tambahkan ataupun kita kurangkan ke HA, HB, WB, dan WA. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa HA bertanda positif. Jadi 0 ditambah 50 sama dengan 50. Jadi HA berisi 50. Lanjut ke HB. HB tadi 60 dikurang 50, jadi 10. WB 40 ditambah 50 sama dengan 90. WA 50 dikurang 50 sama dengan 0. Sekarang kita hitung kembali biaya transportasinya, dimana yang kita hitung adalah kotak yang berisi saja, dimana pabrik W ke gudang B 90 dikali 5 sama dengan 450. Pabrik H ke gudang A 50 dikali 15 sama dengan 750. Pabrik H ke gudang B 10 dikali 20 sama dengan 200. Pabrik P ke gudang B 10 dikali 10 sama dengan 100. Pabrik P ke gudang C 40 dikali 19 sama dengan 760. Jadi total biaya transportasinya adalah 2.260. Nah, apakah ini sudah optimal? Jawabannya belum. Karena di indeks perbaikan kita masih mendapatkan nilai negatif. Artinya ini belum optimal. Pengerjaan selanjutnya adalah ulangi langkah-langkah perbaikan seperti di atas. Mulai langkah 2 sampai memperoleh biaya terendah. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yang ditentukan dengan segi 4 batu. Yang pertama yaitu RW tambah KB sama dengan CWB, di mana RW adalah 0 tambah KB sama dengan 5. 5 dikurang 0, KB sama dengan 5. Yang kedua yaitu RH tambah KB sama dengan CHB. RH tambah 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5, RH sama dengan 15. Yang ketiga yaitu RH tambah KA sama dengan CHA. 15 ditambah KA sama dengan 15. 15 dikurang 15, KA sama dengan 0. Yang keempat yaitu RP tambah KB sama dengan CPB. RP tambah 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5, RP sama dengan 5. Yang kelima, RP tambah KC sama dengan CPC. 5 ditambah KC sama dengan 19. 19 dikurang 5, KC sama dengan 14. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti tabel berikut. Kemudian, menghitung indeks perbaikan dimulai dari segi 4 air atau kosong, di mana segi 4 yang kosong tadi ada pada pabrik W gudang A, pabrik W gudang C, pabrik H gudang C, pabrik B gudang A. Jadi, pengerjaannya kita mulai dari WA, di mana CIJ-nya 20, RI-nya 0, KJ-nya 0. 20 dikurang 0 dikurang 0, jadi kita dapat indeks perbaikannya yaitu 20. Yang WC, CIJ-nya 8, RI-nya 0, KJ 14. 8 dikurang 0 dikurang
dikurang 14, kita dapat indeks perbaikannya yaitu min 6. Yang ketiga HC, di mana CIJ-nya 10, RI-nya 15, KJ-nya 14. 10 dikurang 15 dikurang 14, kita dapat indeks perbaikannya yaitu min 19. Yang keempat yaitu PA, di mana CIJ-nya 25, RI-nya 5, KJ-nya 0. 25 dikurang 5 dikurang 0, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 20. Selanjutnya, kita memilih titik tolak perubahan. Di sini yang merupakan titik tolak perubahan segi 4 yang indeksnya tanda negatif dan angkanya terbesar. Nah, di sini kita dapat pada HC dengan indeks perbaikannya yaitu min 19. Sekarang kita merubah alokasi, di mana aturannya tetap sama, bahwa kita tidak boleh lompat ke air atau ke kotak yang kosong. Tadi HC, jadi kita lompat ke HB, ke PB, ke PC, dan balik lagi ke HC, di mana HC bertanda positif, HB bertanda negatif, PB bertanda positif, PC bertanda negatif. Nah, sekarang kita masuk ke perbaikan kedua, di mana kita lihat bahwa 10 adalah angka terkecil dari HB, PB, dan PC. Jadi di sini 0 ditambah 10 sama dengan 10. Jadi di HC kita tulis 10. Setelah itu ke HB, di mana tadi 10 dikurang 10 sama dengan 0. Lanjut ke PB, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lanjut ke PC, 40 dikurang 10 sama dengan 30. Setelah semuanya terpenuhi, kita hitung lagi biaya transportasinya, di mana ada pabrik W gudang B, 90 dikali 5 sama dengan 450. Pabrik H gudang A, 50 dikali 15 sama dengan 750. Pabrik H gudang C, 10 kali 10 sama dengan 110. Pabrik P gudang B, 20 dikali 10 sama dengan 200. Pabrik P gudang C, 30 dikali 19 sama dengan 570. Jadi total di perbaikan ketiga ini kita dapat 2080. Nah, apakah ini sudah optimal? Jawabannya belum. Karena di indeks perbaikan kita masih mendapatkan nilai yang bertanda negatif. Nah, selanjutnya yaitu kita kembali ke awal seperti tadi, yaitu mengulangi perbaikan. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dihubungkan dengan segi 4 batu. Di mana yang pertama yaitu RW tambah KB sama dengan CBB. RW tetap 0 ditambah KB sama dengan 5. 5 dikurang 0, KB sama dengan 5. Yang kedua yaitu RH tambah KC sama dengan CHC. RH tambah 14 sama dengan 10. 10 dikurang 14, RH sama dengan min 4. Yang ketiga yaitu RH tambah KA sama dengan CHA. RH tadi kita telah dapat min 4 tambah KA sama dengan 15. 15 dikurang min 4, KA sama dengan 19. Yang keempat yaitu RP tambah KB sama dengan CPB. RP tambah 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5, RP sama dengan 5. Yang kelima yaitu RP tambah KC sama dengan CPC. 5 tambah KC sama dengan 19. 19 dikurang 5, KC sama dengan 14. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti tabel berikut. Nah, setelah itu kita menghitung indeks perbaikannya lagi, di mana segi 4 yang kosong ada pada pabrik W gudang A, pabrik W gudang C, pabrik H gudang B, pabrik P gudang A. Di mana WA CIJ-nya 20, RI-nya 0, KJ-nya 19. 20 dikurang 0 dikurang 19
dapat indeks perbaikannya yaitu 1. WC, CIJ-nya 8, RI-nya 0, KJ 14. 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. HB, CIJ-nya 20, RI min 4, KJ 5. Jadi 20 dikurang min 4 dikurang 5, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 19. PA, CIJ-nya 25, RI-nya 5, KJ 19. 25 dikurang 5 dikurang 19, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 1. Nah, di perbaikan ini dimulai dari sel WC karena hanya WC lah yang indeks perbaikannya mendapatkan nilai negatif yaitu min 6. Lanjut untuk memperbaiki alokasi, di mana aturannya tetap sama bahwa kita hanya boleh melompat ke kotak yang berisi saja. Di mana WC kita lompat ke WB. Setelah WB kita langsung lompat ke PB karena HB kotak kosong. Lanjut setelah ke PB kita ke PC. Setelah ke PC kita kembali ke WC. Di mana WC bertanda positif, WB negatif, PB positif, PC negatif. Sekarang perbaikan ketiga, di mana dapat kita lihat bahwa 30 adalah nilai terkecil dari kotak WB, PB, dan PC. Tadi WC bertanda positif, jadi 0 ditambah 30 sama dengan 30. Jadi kita tulis di sini 30. Lanjut ke WB, 90 dikurang 30 sama dengan 60. PB, 20 ditambah 30 sama dengan 50. PC, 30 dikurang 30 sama dengan 0. Setelah semuanya terpenuhi, kita hitung kembali biaya transportasinya, di mana pabrik kue gudang B 60 dikali 5 sama dengan 300. Pabrik kue gudang C 30 dikali 8 sama dengan 240. Pabrik H gudang A 50 dikali 15 sama dengan 750. Pabrik H gudang C 10 dikali 10 sama dengan 100. Pabrik P gudang B 50 dikali 10 sama dengan 500. Jadi di perbaikan ketiga biaya transportasinya telah kita dapat yaitu 1.890. Kemudian kembali ke awal untuk mengulangi perbaikan. Mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dihubungkan dengan segi 4 batu. Di mana yang pertama yaitu RW tambah KB sama dengan CWB. 0 ditambah KB sama dengan 5. 5 dikurang 0, KB sama dengan 5. Kedua yaitu RW tambah KC sama dengan CHC. 0 ditambah KC sama dengan 8. 8 dikurang 0, KC sama dengan 8. Yang ketiga yaitu RH tambah KC sama dengan CHC. RH tambah 8 sama dengan 10. 10 dikurang 8, RH sama dengan 2. Yang keempat yaitu RH tambah KA sama dengan CHA. 2 tambah KA sama dengan 15. 15 dikurang 2, KA sama dengan 13. Yang kelima, RP tambah KB sama dengan CPB. RP tambah 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5, RP sama dengan 5. Nilai-nilai tersebut kemudian diletakkan pada baris atau kolom yang bersangkutan, seperti di tabel berikut. Kemudian, menghitung indeks perbaikan, di mana segi 4 yang kosong ada pada WA, HB, PA, dan BC. WA, CIJ-nya 20, RI-nya 0, KIJ-nya 3. 20 dikurang 0 dikurang 3, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 7. HB, CIJ-nya 20, RI-nya 2, KIJ
kita dapat indeks perbaikannya yaitu 13. PA, CIJ-nya 25, RI-nya 5, KIJ-nya 13. 25 dikurang 5 dikurang 13, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 7. PC, CIJ-nya 19, RI-nya 5, KIJ-nya 8. 19 dikurang 5 dikurang 8, kita dapat indeks perbaikannya yaitu 6. Nilai indeks sudah tidak ada yang negatif, maka tabel tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan kata lain, hasil di atas sudah optimal, yaitu total biaya transportasi sebesar 1.890.